Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi adalah suatu proses atau gejala menyebarkan nilai budaya dari suatu tempat ke tempat lain. Globalisasi bisa memberi dampak positif dan negatif terhadap suatu negara. Istilah globalisasi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi istilah tersebut kerap muncul sering dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Pengertian globalisasi bisa diartikan sebagai suatu proses, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Bagian B, permasalahan globalisasi. Yang pertama yaitu permasalahan sosial. Yang pertama yaitu pembangunan cenderung bersifat ekonomi, mengabaikan kepentingan bidang lainnya. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa globalisasi merupakan perpanjangan dari kapitalisme global. Maka globalisasi menimbulkan dua krisis sekaligus, yaitu pertama polarisasi kelas sosial antara yang sangat kaya dengan yang miskin, dan kedua krisis lingkungan. Yang kedua, rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional, lingkungan alam, bahasa dan budaya lokal, kearifan lokal dan nilai luhur bangsa. Yang ketiga yaitu dominasi ekonomi oleh para pemilik modal sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama yaitu pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, westernisasi. Yang pertama yaitu pengurangan tenaga kerja. Dikarenakan bidang pekerjaan atau bidang produksi sekarang sudah sering digantikan oleh tenaga mesin. Yang kedua, westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Yang ketiga, mengikis kebudayaan asli bangsa. Yang keempat, pola hidup konsumtif. Yang kelima, kesenjangan sosial. Dan yang keenam, ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Bagian C, penanggulangan permasalahan globalisasi. Globalisasi membawa masyarakat pada keadaan culture shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Ada beberapa hal atau upaya yang bisa kita lakukan dengan menghadapi permasalahan globalisasi, yaitu 1. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan, nilai, norma, dan tradisi lokal. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajuan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. 3. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. 4. Menghindari daya potensial nasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. 5. Memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. 6. Meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki dan kekuatan pada ranah usaha mikro. Usaha-usaha mikro memiliki beberapa keunggulan, seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor,
efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. Yang terakhir, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Tujuannya guna memperdalam kerjasama